Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'ziman limajdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatih ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk waktu kita, sehingga Allah mudahkan bagi kita untuk memahami apa yang menjadi tugas paling utama bagi para hamba, yaitu beribadah kepadanya. Dan bagian dari keberkahan waktu yang dimiliki oleh seorang hamba adalah dia gunakan untuk belajar ilmu agama. Kita masih mengacu kepada kitab Al-Fiqhul Muyassar, Fikih Muyassar, di bab tentang masalah puasa. Berikutnya kita akan masuk Al-Mas'alatul Khamisah, poin yang kelima, tentang syarat wajib puasa Ramadan. Penulis mengatakan Al-Mas'alatul Khamisah, syurutu wujubi siyami Ramadan. Permasalahan yang kelima adalah syarat wajibnya puasa Ramadan. Yajibu siyamu Ramadana ala man tawafarat fihi syurutut taliyah. Wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan bagi orang yang memenuhi beberapa syarat berikut. Seperti yang kita tahu bahwasanya syarat itu ada dua, ada syartus sihhah dan ada syaratul wujub. Syartu asyurut fil ibadah. Syarat dalam ibadah itu ada syartus sihhah dan ada syaratul wujub. Syarat dalam ibadah itu ada syarat sah dan ada syarat wajib. Ada dua ya. Dan yang disebutkan oleh penulis di sini adalah syarat wajib, syurutu wujub, syarat wajib. Baik, apa perbedaan antara syarat sah dan syarat wajib? Syarat sah adalah, kalau syarat secara umum adalah ketentuan yang harus ada agar ibadah seseorang dinilai sah atau berstatus sebagai kewajiban. Nah, syarat dalam ibadah ada dua. Yang pertama adalah syarat sah. Syarat sah adalah ketentuan yang harus dilakukan oleh seorang hamba sebelum melaksanakan ibadah agar ibadah yang dia lakukan bernilai sah. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh hamba sebelum melaksanakan ibadah agar ibadah yang dia lakukan bernilai sah. Sedangkan syarat wajib adalah ketentuan di mana ketika seseorang memenuhi itu, maka dia berkewajiban untuk menjalankan ibadah. Sehingga salah satu di antara pendekatan untuk membedakan antara syarat sah dengan syarat wajib adalah, kalau syarat sah ini kembali kepada usaha hamba. Usaha hamba. Sehingga bentuknya adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh hamba agar ibadah yang dia lakukan berstatus sah. Sehingga hamba harus mengupayakan untuk bisa mendapatkan syarat sah ini. Beda dengan syarat wajib. Kalau syarat wajib ini kembali kepada ketentuan syariat. Ketentuan syariat.
di mana ketika orang memiliki syarat wajib ini, maka dia berkewajiban untuk menjalankan ibadah tersebut. Siapa yang memenuhi syarat ini, maka dia berkewajiban untuk menjalankan ibadah tersebut. Maka disebut sebagai syarat wajib. Baik. Syarat wajib puasa sekarang ya. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Maka puasa tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir. Sehingga status Islam itu syarat sah sekaligus syarat wajib. Karena terkadang ada ketentuan yang itu masuk syarat sah dan masuk syarat wajib. Orang kafir dia tidak wajib puasa dan tidak sah puasanya. Li'anna siyama ibadatun. Karena puasa itu ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Dan ibadah itu tidak sah dari orang kafir. Fa idza aslama. Dan apabila dia masuk Islam, la yalzamu biqada'i ma fatahu. Dia tidak wajib untuk mengqadha, mengganti ma fatahu, semua puasa yang telah dia tinggalkan selama kafir. Baik. Di sini penulis mengatakan bahwasanya orang kafir itu tidak wajib puasa. Wajib puasa ataukah tidak? Ada perselisihan di antara para ulama tentang status syarat mukallaf. Syarat mukallaf. Syarat yang menjadi acuan kapan seseorang itu disebut sebagai mukallaf. Mukallaf artinya orang yang mendapatkan kewajiban syariat. Mukallaf artinya orang yang mendapatkan kewajiban syariat. Baik. Syarat yang disepakati yang disebutkan dalam dalil adalah satu, ya, berakal. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa 'anil majnuni hatta yafiqa. Kalau orang gila, maka dia tidak mukallaf. Yang kedua adalah baligh. Orang yang belum baligh, dia belum disebut mukallaf. Ya. Nabi SAW mengatakan, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima. Ya. Orang yang atau anak kecil sampai dia bermimpi. Nabi SAW mengatakan, rufi al-qalam. Pena catatan amal diangkat. Antalatin, untuk 3 orang. Di antara yang beliau sebutkan adalah orang yang berakal, orang yang gila, wa 'anil majnuni hatta yafiqa, orang yang gila sampai dia sadar. Yang kedua adalah orang yang anak-anak, wa 'anis sabi hatta yahtalima, anak-anak sampai dia balik. Ya. Dan di antara yang tidak dicatat adalah wa 'anin naimi hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Tayyib. Sehingga orang yang berakal dan baligh ini mukallaf. Nah, apakah harus muslim? Apakah syarat mukallaf itu harus muslim? Sehingga orang kafir tidak mukallaf. Tayyib. Konsekuensi mukallaf adalah dia mendapatkan tanggung jawab untuk mengamalkan sebuah perintah. Sehingga kalau dia tidak melaksanakannya, maka dia dihukum. Itu konsekuensinya. Jadi disebut mukallaf ketika dia mendapatkan apa tadi? Tugas. Dia identik dengan tugas syariat. Jika dia tidak mengamalkan, maka dia dihukum.
Ini konsekuensi ketika seseorang menjadi mukallaf. Baik. Nah, apakah orang kafir juga dihukum kalau dia tidak menjalankan tugas syariat ini? Ya. Para ulama mengatakan mereka juga dihukum. Sehingga status orang kafir, non-muslim, ya. Orang kafir berarti latar belakang agama apapun. Pertama, dia mendapatkan perintah untuk menjadi mukmin, untuk beriman. Maka kalau dia tidak beriman, ulama sepakat dia akan dihukum. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dia juga mendapatkan perintah turunan iman? Turunan iman berarti amal-amal yang ada di bawah iman, karena iman itu punya banyak cabang. Cabang-cabang iman yang lain, ada sholat, ada puasa, dan seterusnya. Apakah dia juga diperintahkan untuk menjalankan turunan iman sebagaimana dia diperintahkan untuk beriman? Kalau ini ijma', ulama sepakat, orang kafir dia diperintahkan untuk beriman. Nah, kemudian apakah orang kafir juga diperintahkan turunan iman sementara dia nggak punya iman? Ya, seperti sholat, zakat, dan seterusnya. Nah, disinilah titik khilafnya ulama. Menurut sebagian pendapat yang mengatakan mereka diperintahkan untuk melakukan turunan iman, maka berarti dia wajib puasa. Sementara menurut pendapat yang mengatakan dia tidak diperintahkan untuk melaksanakan turunan iman, maka dia tidak wajib puasa. Paham ya? Jadi ada khilaf di antara ulama, apakah orang kafir juga diperintahkan untuk menjalankan turunan iman? Ada pendapat yang mengatakan yes, dan ada yang pendapat yang mengatakan no. Ada yang mengatakan ya. Maka dia diperintahkan untuk melakukan turunan iman. Dan ada yang mengatakan tidak. Karena mereka kalau beramal nggak bakalan diterima. Orang kafir kalau sholat nggak diterima, zakat nggak diterima. Amal yang lain juga tidak diterima. Tayyib. Dan mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang cenderung lebih kuat menurut kami adalah pendapat yang mengatakan na'am, iya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menceritakan dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar. Dalam potongan dialog itu penduduk neraka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian itu nyemplung ke dalam neraka? Lalu mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin wala nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Maka orang kafir itu ketika ditanya, kenapa kalian nyemplung neraka? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Karena dulu kami enggak sholat. Sehingga orang kafir menyesal. Dan dia dihukum di akhirat. Lalu menyesal. Salah satu di antara penyesalannya adalah dia mengatakan, kalau dulu dia enggak pernah sholat. Lam naku minal musallin. Wala nut'imul miskin. Sehingga dia karena enggak sholat, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil bahasanya orang kafir juga mendapatkan perintah turunan dari iman. Sehingga dari sini kita bisa menjawab pertanyaan, apakah orang kafir itu wajib puasa? Apakah orang kafir wajib puasa? Bagi yang mengatakan bahwasanya dia mendapatkan perintah turunan iman, maka orang kafir wajib puasa. Dan sebaliknya, jika dia mengatakan orang kafir tidak mendapatkan perintah turunan iman, berarti mereka tidak wajib puasa. Terus apa sih konsekuensinya orang kafir wajib puasa dan tidak?
Toh mereka kalau puasa juga nggak sah. Konsekuensinya begini. Jika ada seorang muslim, ya, lalu dia jual makanan, ya, dia jual makanan ke non muslim di siang Ramadan. Kalau di luar Ramadan nggak dibahas ya. Ini di siang hari bulan Ramadan. Bolehkah dikasih? Ya. Sehingga orang kafir ini beli dari orang muslim. Saya mau beli makanan kamu. Boleh nggak dia dilayani? Kembali kepada khilaf tadi ya. Kalau menurut pendapat yang mengatakan orang kafir tidak wajib puasa, ya maka silakan boleh dilayani. Tapi kalau menurut pendapat yang mengatakan orang kafir juga wajib puasa, maka nanti di siang hari Ramadan, ya, jika dia mau makan, muslim tidak boleh ikut melayani. Wallahu a'lam. Baik, kembali ke tadi. Sehingga di sini kita ingin ngasih catatan bahwa puasa disebut tidak sah betul dari orang kafir, tapi kalau tidak wajib fihi nadhar. Perlu untuk kemudian ditinjau ulang, betul nggak tidak wajib. Kalau tidak sah kita sepakat. Yang kedua adalah baligh, al-bulugh. Tidak wajib berpuasa bagi orang yang tidak baligh. Lam yablugh haddad taklif. Yang dia belum baligh sehingga belum mendapatkan taklif. Berdasarkan sabda Nabi SAW, rufi al-qalam an thalatha. Pena catatan amal diangkat dari 3 orang. Fadzakara minhumus sabi hatta yahtalima. Dan di situ Nabi SAW menyebutkan salah satunya adalah as-sabi, anak kecil, sampai dia bermimpi. Ya. Meskipun puasanya sah dari orang yang belum baligh jika dia mau puasa. Idza kana mumayyizan, apabila dia sudah tamyiz. Ya, tamyiz itu berarti 7 tahunan atau kurang. Wayam bagi liwali amrihi ayyamurahu bisyam, dan selayaknya bagi keluarganya untuk memerintahkan anak-anak agar berpuasa. Liya'tadahu wa ya'lifuhu, agar dia terbiasa dan tidak merasa asing dengan kegiatan puasa. Nah. Jadi kalau baligh ini berarti syarat apa? Syarat wajib atau syarat sah? Syarat wajib. Karena syarat sahnya orang yang baligh ya, ketika berpuasa statusnya sah. Anak kecil ketika berpuasa bisa jadi sah tapi dia tidak wajib. Wallahu a'lam. Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah al-aql. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang al-majnun wal ma'tuh. Orang yang gila atau orang yang sangat idiot, al-ma'tuh. Rufi al-qalam an thalathih. Pena catatan takdir diangkat dari 3 orang. Dan di antara yang disebutkan adalah al-majnun hatta yafiqah. Orang yang gila sampai dia sadar. Yang keempat adalah sehat. Faman kana maridon, siapa yang sakit, la yutiqus siyam, yang dia tidak mampu untuk berpuasa, lam yajib alaih, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Wa in shama sahha siyamuhu, meskipun orang sakit ini kalau berpuasa puasanya sah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau dia sedang safar, maka dia harus ganti di hari yang lain. Fa'in zalal marad, apabila sakitnya sudah hilang, maka dia wajib untuk mengqadha ma aftarahu ya, min ayyamin. Wajib untuk mengqadha sejumlah hari yang dia tidak berpuasa. Nah, insyaallah bisa dipahami ya syarat sah
Syarat dalam kondisi sehat. Orang sakit tidak wajib puasa. Yang kelima, al-iqamah. Dia bukan musafir. Iqamah, mukim. Tidak wajib puasa bagi musafir. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau sedang safar, maka iddatum min ayyamin ukhar. Silahkan diganti di hari yang lain. Sejumlah bilangan dia tidak berpuasa. Meskipun kalau musafir itu puasa, maka sah puasanya. Dan wajib untuk qadha jika dalam safar dia ada yang tidak berpuasa. Dia bolong misalnya. Nah. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang keenam. Syarat yang keenam adalah al-khuluwu minal haidhi wan nifas. Ya. Bersih dari haid dan nifas. Fal haidhu wan nufasa la yajibu alaihima as-siyam. Wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas tidak wajib bagi keduanya untuk berpuasa. Bal yahrumu alaihima, bahkan haram untuk berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu ketika haid dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Fadzalika min nuqsani diniha, dan itu bagian dari kurangnya agama wanita. Dan wajib qadha ya, alaihima wa wajib al-qada'u alaihima liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha kana yusibuna fana'muru biqada'is shaum wa la na'muru biqada'is shalah. Wanita haid dan nifas wajib untuk qadha puasa, tapi tidak wajib qadha salat. Berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika, bahwa itu pernah terjadi pada kami, fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Kita masih bicara tentang syarat sah dan syarat wajib. Kita buka sesi tanya jawab atau dilanjutkan dulu Ustaz materinya? Ada yang mau ngasih catatan tentang ini? Silakan Bapak-bapak. Fadhol lanjut Ustaz. Baik. Tidak ada yang ada keterangan yang disampaikan oleh penulis tadi ya. Fa idza aslama la yalzamu biqada'i ma fata. Apabila seorang itu masuk Islam, dia tidak wajib untuk mengqadha ibadah yang tidak dia kerjakan. Jadi kafir masuk Islam. Nabi SAW pernah mengatakan, at-taubatu tajubbu ma kana qablaha wal islamu yajubbu ma kana qablahu. Al-islamu yajubbu ma kana qabla. Islam itu menghapus apa yang terjadi sebelumnya. Sehingga orang kafir, ketika dia dalam kondisi kafir, dia pernah berbuat maksiat. Termasuk juga dia sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong. Begitu masuk Islam, maka keberadaan Islamnya itu memenuhi makana qablahu, segala kesalahan yang terjadi di masa silam. Baik. Dan itulah keutamaan orang yang masuk Islam. Nah, ketika ada orang yang masuk Islam,
ada banyak sekali amalan yang dilakukan oleh muslim tapi orang kafir ini belum melakukannya karena dia masih kafir. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apabila orang kafir itu masuk Islam, apakah semua haknya jadi hilang? Jadi di sini ada rincian. Pertama, hak Allah. Ya. Maka ini gugur. Hukum asalnya adalah gugur ketika dilanggar oleh orang yang masih kafir. Misalnya apa? Dia berzina muhson. Ada orang kafir zina padahal dia sudah punya istri atau punya suami. Apakah dia dirajam setelah masuk Islam? Jawabannya tidak. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah hak makhluk. Yang kedua adalah hak makhluk. Apakah ini gugur? Nah, para ulama mengatakan hak makhluk di sini ada dua. Dalam kondisi normal, dalam kondisi abnormal. Di atasnya normal. Ya. Kalau hak makhluk dalam kondisi normal, nggak hapus. Hak makhluk dalam kondisi normal itu tidak terhapus. Ya. Sehingga ketika ada orang melakukan pelanggaran terhadap makhluk yang lain, lalu dia masuk Islam, maka dia tidak bisa kemudian tidak bisa kemudian bebas begitu saja. Si A non muslim, dia punya utang kepada si B. Lalu setelah itu si A masuk Islam. Apakah utangnya dengan B jadi hangus? Jawabannya tidak. Karena ini terjadi secara normal. Yang kedua adalah di luar normal. Hak makhluk tapi di luar normal. Maka yang lebih tepat untuk yang di luar normal ini, hak makhluk yang di luar normal, kalau ini tadi tidak ada, yang ini ada. Ya. Hak makhluk di luar normal, saya ulang ya. Orang kafir yang masuk Islam, lalu dia punya hak sama makhluk dalam kondisi normal, maka di sini tidak ada. Kok tidak ada? Saya ulang, di sini ada ya. Jadi dia wajib untuk ganti, seperti utang piutang. Kemudian dia misalnya membeli sesuatu sementara dia tidak tunai. Meskipun dia masuk Islam, wajib ganti. Kalau yang abnormal, di sini dia tidak wajib ganti. Contohnya apa? Misalnya dalam kondisi perang, maka dia tidak wajib untuk ganti rugi. Orang kafir perang melawan muslim. Lalu perang selesai, mereka pisah, pulang ke masing-masing kampungnya. Orang kafir ini sudah membunuh misalnya sekian puluh orang muslim. Lalu dia masuk Islam. Apakah dia harus dikisos? Tidak. Kenapa? Karena dalam kondisi tidak normal. Tayyib. Sehingga al-wasi ketika masuk Islam, Nabi SAW tidak minta untuk dikisos. Padahal dia pembunuh Hamzah. Ketika Hamzah meninggal saat perang Uhud, yang bunuh adalah al-wasi. Namun Nabi SAW hanya minta agar al-wasi menjauh dari beliau SAW karena beliau tidak kuat teringat pamannya yang meninggal di peristiwa perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dan di situ kita bisa perhatikan orang kafir yang masuk Islam setelah berbagai macam peristiwa perang, mereka tidak dikisos. Ya. Sehingga tidak ada masuk Islam, kemudian ya Rasulullah, saya pernah membunuh si A si B. Lalu kisos. Tidak. Karena dia melakukan itu waktu dia masih kafir. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita sambung. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan
semua syarat wajib dalam puasa. Berikutnya adalah al-mas'alatus sadisah. Bagaimana cara menetapkan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan. Yathbutu dukhulu syahri Ramadana bi ru'yatil hilal. Masuk bulan Ramadan bisa ditetapkan berdasarkan terlihatnya hilal. Binafsihi, baik dengan sendirinya, bisyahadati ghairihi, atau persaksian orang lain, laporan orang lain. Ala ru'yatihi, karena dia melihat hilal. Au ikhbarihi bidzalika, atau dia mendapatkan berita tentang hal itu. Jika ada seorang muslim yang dia bersaksi bahwasanya dia melihat hilal Ramadan, maka fabihadhi syahadat, maka dengan persaksian ini masuklah bulan Ramadan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang telah menyaksikan asy-syahr, yaitu bulan, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Nabi SAW juga bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian sudah melihat hilal, maka lakukanlah puasa. Dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhbartun nabiyya, aku pernah memberitahu Nabi SAW tentang ru'yah hilal. Fasamahu, lalu beliau pun berpuasa. Wa amaran nasa bisiyamihi, dan beliau perintahkan masyarakat untuk berpuasa. Tayyib. Fa'il lam yural hilal, jika hilal tidak kelihatan atau tidak ada orang muslim yang memberikan persaksian yang adil tentang terlihatnya hilal, wajib ikmalu iddati sya'bana 30 yauman, maka wajib bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Wala yathbut dukhulu syahri bi ghairi hadainil amrain. Dan tidak ada cara untuk menetapkan masuknya bulan selain dua cara di atas, yaitu mendapatkan persaksian orang, atau yang kedua adalah melihat sendiri. Nah, jika ternyata hilal tidak kelihatan, maka Sya'ban digenapkan jadi 30. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal, silahkan hari raya karena melihat hilal. Fa in ghubbiya alaikum, jika kalian tidak mengetahui kapan hilal itu terbit, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan selesainya bulan Ramadan itu juga bisa dilalui melalui terlihatnya hilal bulan Syawal dengan persaksian dua orang muslim yang adil. Jika ada dua orang muslim tidak bersaksi yang adil tentang ru'yatul hilal, tentang melihatnya hilal, maka wajib untuk menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Tayyib. Ini termasuk di antara khilaf yang sejak masa silam ada, ya, antara metode penetapan awal bulan. Baik, metode penetapan awal bulan. Kita kan mengenal ada dua mazhab, dua kubu yang besar, ya. Pertama ahli hisab, yang kedua ahli ru'yah. Nah, pertama hisab dan kedua ru'yah. Kemudian ada yang ketiga lagi, ya. Yang ini diadopsi oleh pemerintah kita, yaitu imkanur ru'yah. Baik.
Imkanur ru'ya itu adalah mengukur kemungkinan bulan itu bisa terlihat. Dan itu memang menggunakan perhitungan dulu. Tapi nanti dibuktikan di lapangan. Itulah imkanur ru'ya. Dan ini yang metode yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menetapkan awal bulan Hijriyah. Tayyib. Terlepas dari ini, kalau kita lihat dalilnya, Nabi SAW menekankan bahwa dalam penetapan tanggal itu adalah berdasarkan apa yang dilihat. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa karena melihat hilal dan silahkan tinggalkan puasa karena melihat hilal. Nah, sehingga kita ditekankan bahwa awal puasa adalah dengan melihatnya hilal. Makanya dengan melihat hilal menunjukkan bahwasanya yang diajarkan adalah ru'yah. Terus bagaimana dengan metode imkan ru'yah? Jadi menurut pengalaman mereka yang melakukan hisab, hilal terbit 2 derajat. Dia minimal bisa terlihat. Kalau kurang dari 2 derajat, maka kemungkinan besar tidak terlihat. Ya. Sehingga menurut perhitungan hisab, ini hilal sudah ada. Cuman dia di bawah 2 derajat. Maka Anda bisa pastikan nanti akan terjadi khilaf. Akan terjadi khilaf antara yang ru'yah dengan yang hisab. Wallahu a'lam. Tapi kalau tadi ketinggian hilal 2 derajat ke atas, biasanya sudah tidak terjadi khilaf. Karena insya Allah imkanur ru'ya akan menetapkan sah. Ya. Metode ini akan menetapkan jika ada kemungkinan terlihat, maka jika ada yang bersaksi, nanti bisa diterima. Ikuti saja ketetapan pemerintah. Karena yang namanya puasa dan hari raya itu ibadah yang sifatnya jama'i. Puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri itu ibadah yang sifatnya jama'i. Dan ibadah jama'i berarti harus ada pemimpinnya. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan, wa barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Silakan jika ada pertanyaan langsung disampaikan kepada Ustaz. Jika belum ada, ini ada pertanyaan yang masuk di grup Ustaz dan di via WhatsApp. Yang pertama, pertanyaannya, ketika seorang non-muslim belajar 1 bulan penuh puasa, mengikuti waktu berpuasanya puasa Ramadan, dan setelah itu menjadi mu'allaf, apakah puasanya sebelum mu'allaf itu diterima? Jazakallah khairan. Ketika ada seorang non-muslim yang melakukan amal soleh, lalu dia masuk Islam, apakah amal solehnya di masa silam diterima? Amr bin As radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, beliau minta syarat kepada Nabi SAW. Yang disampaikan oleh Amr, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi syaratnya dosa-dosa saya di masa silam sudah tidak lagi diangkat, sudah dilupakan. Lalu Nabi SAW mengatakan, aslamta ma'ama aslafta minal khair. Kau masuk Islam, ya. Aslamta ma'aman aslafta. Kau masuk Islam, ma'ama aslafta. Bersama dengan kebaikan. Ma'ama aslafta minal khair. Bersama dengan kebaikan amal soleh yang kau kerjakan di masa silam. Sehingga doa dari hadis ini adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir nanti bisa jadi akan berwujud pahala jika orang itu masuk Islam. Wallahu a'lam. Silakan selanjutnya. Dengan kita sepakati ya bahwa orang kafir ketika beramal tidak sah.
Cuman yang kita bahas adalah kalau dia masuk Islam, apakah amal soleh dia waktu jadi kafir bisa berpahala baginya? Ya. Wallahu alam, kami tidak mengetahui tentang itu. Namun ada sebuah hadis di mana Nabi SAW mengatakan, aslam tak ma'ama aslafta minal khair. Kamu masuk Islam bersama dengan kebaikan-kebaikan kamu sebelumnya. Ya, misalnya menderma, ngasih apa misalnya sedekah, infak yang dilakukan oleh orang kafir. Wallahu alam. Nah, Ustaz, syukran, jazakumullah khairan. Baik, selanjutnya sebelum saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung kepada Ustaz, dipersilakan, Bapak-bapak. Baik, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Mas Niko di Bandung. Mengenai kodok saum untuk wanita hamil, ada Ustadz yang berpendapat bisa diganti dengan fidyah. Sedangkan ada juga yang berpendapat tetap wajib diganti saum walaupun sudah fidyah. Bagaimana penjelasan Ustadz? Syukran jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Dua kasus yang sama ya. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Apakah dikodok atau fidyah? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan fidyah saja. Ada yang mengatakan kodok saja. Ada yang mengatakan campur antara fidyah dengan kodok, dicampur. Ya. Hamil dan menyusui. Ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang mengatakan kodok saja. Ada yang mengatakan gabungan. Sehingga bisa fidyah, bisa kodok, gabungan. Ya. Dan ada yang mengatakan tidak ada kewajiban apapun. Baik. Dan yang terakhir ini pendapatnya Ibnu Hazm. Namun ini bagi kami adalah pendapat yang lemah. Sehingga wanita hamil dan menyusui ketika dia nabrak Ramadan, maka selanjutnya gimana? Ya nggak ada kewajiban apapun. Tapi ini wallahu alam, pendapat yang lemah. Yang lebih tepat adalah bahasanya wanita hamil dan menyusui, dia dikodok. Terus kapan kodoknya? Setelah memungkinkan. Setelah memungkinkan. Sehingga nanti kalau sudah menyusui dan masuk Ramadan, kodok. Dan yang sudah bolong-bolong itu segera dikodok, kemudian nanti Ramadan berpuasa. Wallahu alam. Pertanyaan dari Mas Dery Handriansah. Silakan Mas Dery, aktifkan video dan speakernya. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya Ustaz, saya misalnya dari Bandung melakukan perjalanan ke Jakarta, terus sempat tinggal sehari 2 hari Jakarta, terus balik lagi ke Bandung, apakah itu masih dikategorikan musafir atau enggak ya? Yang di Jakartanya itu saya tinggal sehari 2 hari ini. Apakah ketika kita tinggal di luar kota sehari 2 hari kita masih bisa dianggap musafir? Ada sebagian yang berpendapat 4 hari minimal. Sehingga kalau ada orang yang mau tinggal di sebuah kota lebih dari 4 hari ke atas, maka dia tergolong sebagai musafir. Ada yang mengatakan tidak ada batasan hari. Sehingga mau 4 hari, mau sekian hari, terserah. Yang penting dia selama masih di luar kota dan itu sifatnya sangat sementara, maka dia terhitung sebagai musafir. Sehingga bisa jadi sepekan, 2 pekan, dia terhitung musafir. Wallahu alam. Kalau pendek seperti tadi ya, cuman sehari 2 hari, maka ini jelas masih musafir.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya silakan apabila masih ada yang ditanyakan langsung kepada Ustaz. Silakan Bapak-bapak jika ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya sambil bacakan pertanyaan dari grup WhatsApp. Pertanyaan, jika melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, apakah harus dibayar dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut atau dapat diganti dengan membayar fidyah? Jazakumullah khairan dari Mas Yamin di Malang. Masya Allah. Nah, ini pelanggaran besar ya. Makanya hukumannya juga lumayan. Pertama, membebaskan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, itu beratnya luar biasa. Yang ketiga, gantinya adalah kalau tidak bisa yang kedua. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Harus 60 orang miskin. Sitina miskin. Sehingga tidak boleh satu orang miskin 60 hari dikasih makan, tidak boleh. Harus sejumlah 60 orang miskin. Dan ngundang 60 orang miskin ya cukup capek. Meskipun insya Allah kalau di Indonesia masih mudah untuk mencarinya. Ya. Coba kalau misalnya di Saudi atau di Qatar, cari 60 orang miskin. Ya. Harus datang ke Mekah dulu. Ya, di situ ada banyak orang miskin. Nah, sehingga kodok 2 bulan berturut-turut puasa. Kalau dia nggak mampu ya silahkan bayar fidyah. Wallahu alam. Baik Ustaz. Maaf Ustaz kalau saya lanjutkan tadi pertanyaan Ustaz. Itu tidak mampu itu maksudnya setelah dicoba ataukah hanya berdasarkan berdasarkan perasaan aja. Misalnya saya tidak mampu, udah saya langsung fidyah aja atau memang harus dicoba dulu Ustaz? Berdasarkan dugaan kuat. Dia kalau punya indikator, tidak mungkin saya mampu. Puasa sebulan saja sudah kayak gini, apalagi 2 bulan berturut-turut. Sehingga ketika pulang dari site, ya, begitu sampai rumah kan statusnya jadi mukim. Dan dia puasa, dia bukannya nggak puasa, dia puasa. Makanya kalau pulang dan sampai di kampung kok siang hari, maka sebaiknya jangan langsung pulang. Ya. Mampir kemana? Ya, mampir ke masjid dulu, kan gitu ya. Tadarus dulu sampai berbuka puasa baru pulang. Insya Allah lebih aman. Masya Allah. Tayyib. Jadi karantina di masjid dulu untuk menjaga keamanan. Nah, semoga Baik, pertanyaan ini nggak real ya, Masya Allah. Kalau real, Masya Allah itu. Baik, Karena silakan. pernah ada yang bertanya Ustaz, katanya itu lupa Ustaz. Oh, Masya Allah. Lupa puasa. Wallah alam lupa puasa atau lupa. Wallah alam dia bilang lupa gitu nanya kepada saya. Tapi dulu itu Ustaz, teman saya sendiri Ustaz. Baik. Ya makanya tadi solusinya bagi yang sudah lama berpisah ya, karantina dulu di masjid ya, untuk mengamankan dirinya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Mas Slamet Sunario. Pertanyaan, jika membayar fidyah memberikan makan orang miskin dengan mengundang makan siap santap, misal yang diundang 30 orang, namun ketika yang datang ternyata cuma 28 orang. Apakah hutang puasanya sudah lunas atau tetap masih terhutang 2 hari? Ya, Syukran jazakumullah. wa jazakumullah khairan. Jika harusnya 30 orang tapi ternyata baru dapat 28, ya maka yang 2 hari ini harus dicari. Terus gimana? Ya tidak harus seragam hari ini, bisa besok. Karena fidyah itu yang penting tidak sampai masuk Ramadan berikutnya. Dan betul fidyah itu ada 2 ya, ada 2 cara baca. Bisa makanan siap saji. Makanan siap saji. Bisa juga bahan makanan pokok. Bahan makanan.
Misalnya kalau kita ya beras ya. Kalau siap saji berarti yang matang, nasi ada lauknya. Dan fidyah bisa dua ini. Pertama bisa, yang kedua juga bisa. Wallahu a'lam. Itu tadi Ustaz, ada selanjutnya berarti kalau kurang masih harus cari lagi Ustaz ya, 2 orangnya Ustaz ya. Harus cari lagi sampai sejumlah orang miskin itu ketemu. Dan itu bagian dari tambahan tambahan apa ya? Tambahan hukuman misalnya biar dia berhati-hati melakukan pelanggaran yang tadi disebutkan. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz bertanya kebiasaan haid saya 1 minggu, tapi saat bulan puasa kadang haid saya cuma 3 hari saja. Pertanyaannya, bolehkah saya mandi wajib habis darah cuma 3 hari tersebut saat bulan puasa? Baik. Gimana nih? Apakah wajib mandi ya? Iya, Ustaz. Pertanyaannya, bolehkah saya mandi wajib habis darah cuma 3 hari tersebut? Baik. Gitu, Ustaz. Jadi memang yang namanya haid itu sangat dipengaruhi oleh kondisi mental, perasaan, kemudian intervensi dari luar dan seterusnya. Sehingga rutinitas haid misalnya dalam waktu sebulan adalah 1 pekan. Ini ternyata haidnya cuma 3 hari. Nah, kemudian bagaimana setelah itu? Ada batas maksimal haid tapi tidak ada batas maksimal suci. Tidak ada batas maksimal suci. Sehingga kalau haidnya ternyata keluar cuma 3 hari, setelah itu suci, ya wajib sholat. Dan tentu saja sebelum sholat harus mandi. Fa'idha tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila istri itu sudah suci dari haid dan dia sudah mandi, maka silahkan didatangi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, sehingga kalau berhenti ya suci kembali. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kafaroh termasuk puasa wajib atau puasa sunnah? Jika wajib, apakah bisa digabung dengan qadha Ramadan? Jika sunnah, apakah bisa digabung dengan puasa yang lain? Jazakallahu khairan. Puasa kafaroh hukumnya wajib. Sebagaimana namanya. Dia menjadi kafaroh, penebus. Berarti orang ini melakukan kesalahan, lalu ada kafaroh puasa sebagai penebus dari kesalahannya. Ini tidak wajib. Yang kedua, apa tadi? Bisa diulang? Puasa. Oh, bisakah digabung dengan puasa wajib? Nggak bisa digabung karena ini 2 kewajiban yang sebabnya beda. Sehingga puasa kafaroh sebabnya adalah dia melakukan pelanggaran, mungkin sumpah, nadar atau yang lainnya. Satunya puasa puasa Ramadan, wajibnya adalah Allah yang ngasih kewajiban ini. Kamu harus puasa di bulan Ramadan. Sehingga ini tidak boleh digabungkan. Nah. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Di segelintir keyakinan masyarakat menyatakan bahwa batasan larangan makan saat akan mulai berpuasa adalah ketika adzan selesai. Apakah ada pendapat ulama terkait keyakinan ini? Jazakallahu khairan. Intinya adalah sudah terbit fajar ataukah belum. Intinya itu. Nah, adzan subuh di Indonesia itu apakah tepat waktu ataukah tidak? Apakah tepat waktu ataukah tidak? Ataukah dia kecepatan? Nah, sekarang misalnya Muhammadiyah punya satu kebijakan yang baru bahwa waktu adzan subuh di negara kita itu kecepatan. Sehingga perlu ada penundaan selama 10 menit atau 9 menit. Ini kemarin diketok Palu berapa? 9 menit ya. 9 menit. Tayyib.
Nah, jika yang dimaksud adalah untuk jagani itu, maka insya Allah tidak masalah. Berarti 9 menit setelah masuk waktu duhur, setelah masuk waktu subuh, Anda masih punya waktu kurang lebih 10 menit untuk makan. Ya. Dan itu tidak bergantung pada masalah adzan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah jika ketika ada istihadah boleh puasa qadha? Dan jika sudah tidak ada darah istihadah, haruskah mandi wajib? Terima kasih Ustaz, barakallahu fikum. Istihadah itu terhitung sebagai orang yang suci, sehingga wajib puasa sebagaimana wanita yang tidak sedang haid dan nifas. Sehingga wanita istihadah berpuasa. Nah, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika tidak tahu kalau harus bayar fidyah hingga masuk bulan puasa di tahun berikutnya? Jazakallahu khairan. Ya, disegerakan saja begitu sudah tahu kalau ternyata terjadi penundaan sampai masuk Ramadan berikutnya, ya disegerakan saja. Nah, Ustaz. Selanjutnya, ini sepertinya sudah pernah ditanyakan di yang pertemuan lalu. Bagaimana jika kita lupa berapa jumlah hutang puasa? Dan bagaimana cara menggantinya? Jazakallahu khairan. Yang dulu kita sarankan adalah pakai batas bawah dan atas ya. Yes. Kemudian Anda ambil ya, batas yang mana, bawah atau atas? Yang atas, Ustaz. Yang atas, yang lebih banyak. Jadi buat kira-kira saya itu punya utang puasa antara sebulan atau sebulan setengah. Dia pakai kira-kira. Maka baik, sekarang Anda ambil yang sebulan setengah. Berarti nanti utang puasanya sekian hari. Wallahu alam. Baik, Ustaz. Kita masih punya waktu sekitar 6 menit lagi, Ustaz ya. Sampai 9.45 insya Allah. Nah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau bayar hutang puasa yang dulu jahil, gimana caranya? Bolehkah? Yang kedua, bolehkah minum air hasil fermentasi atau minuman prebiotik yang dibuat dari campuran air teh dan jamur kombucha? Jazakallahu khairan. Kombucha. Bagaimana mengqadha puasa ketika jahil? Maksudnya gimana? Dulu waktu masih belum belajar agama, dia sering meninggalkan puasa. Ya tetap itu harus kalau yang dimaksud begini, dulu dia tidak berpuasa karena malas, ya, sehingga dia nggak mau puasa. Pendapat yang kuat memang tidak ada qadha. Kenapa? Sebagai bentuk hukuman baginya. Ya. Namun kalau dulu dia tidak menyelesaikan qadha sampai berlangsung beberapa tahun, maka dia wajib untuk segera mengqadhanya. Dan pakai prediksi ya, kira-kira saya meninggalkan puasa itu antara sekian hari sampai sekian hari. Baik, Anda gunakan prediksi yang atas, ya, yang lebih banyak agar lebih membebaskan tanggung jawab. Wallahu alam. Yang kedua tadi apa? Tentang bolehkah minum air hasil fermentasi, baik. Minuman prebiotik yang dibuat dari campuran air teh dan jamur kombucha? Nah, saya tidak tahu minuman ini, cuman Nabi SAW juga pernah punya pertanyaan yang sama dari sahabat. Beliau ditanya tentang al-bita wal mizru, yang itu merupakan minuman di daerah Yaman. Ya, apakah boleh kalau di situ kita mengkonsumsi al-bita wal mizru? Nabi SAW nggak pernah tahu minuman itu, sehingga beliau nggak tahu prosesnya bagaimana karena sudah beda jauh ya, beda budaya. Dan Rasulullah SAW hanya ngasih kaidah, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan haram.
Maka termasuk juga yang kasus tadi, jika dia tidak memabukkan, minuman fermentasi ini tidak memabukkan, silahkan. Tapi kalau memabukkan, hukumnya terlarang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini ada tambahan dari penanya yang tadi Ustaz mengenai bayar hutang puasa yang dahulu jahil. Beliau katakan dulu nggak pernah puasa karena males dan tidak tahu, belum belajar katanya Ustaz. Pendapat yang kuat tidak perlu berpuasa, tidak perlu qadha. Karena kalau qadha percuma saja, berarti dia berpuasa di luar waktu, dan puasa di luar waktu hukumnya apa? Terlarang. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Dedi Arisyadi. Ini lanjutan dari mengenai darah istihadhah Ustaz. Mohon ditanyakan kembali kepada Ustaz untuk membedakan darah istihadhah dengan darah haid. Bagaimana membedakan darah istihadhah dengan darah haid? Dan bagaimana menentukan hari haid apabila haidnya tidak teratur? Ini perlu kajian. Ya, ini kita bahas di bab tentang masalah haid ya. Kesimpulannya begini ya. Haid adalah darah yang keluar di waktu tertentu. Haid adalah darah yang keluar di waktu tertentu. Dan begini, pada asalnya setiap darah yang keluar dari wanita itu haid. Kecuali jika di sana ada indikator bahwasanya itu bukan haid. Asalnya adalah haid, kecuali jika ada indikator itu bukan haid. Nah, sekarang indikatornya apa? Wanita bisa kita bagi jadi dua. Wanita ada dua ya. Yang pertama adalah wanita normal. Kita sebut sebagai normal dalam arti dia tidak mengalami istihadhah, nggak punya pengalaman istihadhah. Sehingga dia haid, suci, haid, suci. Tidak punya pengalaman istihadhah. Maka untuk wanita yang normal ini, setiap ada darah, statusnya haid. Terlepas dari lama keluarnya darah itu. Kadang ada yang 10 hari, ada yang 12 hari, kadang cuma 4 hari, 3 hari. Seperti tadi kan cuma 3 hari, terus suci. Selama dia tidak punya pengalaman istihadhah, darah keluar terus, maka dia terhitung sebagai haid. Yang kedua, kita sebut apa ya? Abnormal gitu aja. Ya. Abnormal ini berarti darah keluar terus. Darah keluar terus. Dan itu di luar masa haid. Nah, di saat inilah dia mengalami istihadhah. Ini istihadhah. Ya. Dan darah keluar terus ini masing-masing orang rentangnya beda. Ada yang sampai sebulan, ada yang 2 pekan, ada yang 3 pekan. Nah, sebagian orang kadang ya bertahun-tahun mengalami istihadhah. Nah, bagi wanita yang mengalami istihadhah, ya, wanita yang mengalami istihadhah maka di sana ada 2 kemungkinan. Pertama, punya kebiasaan sebelumnya. Dia punya kebiasaan sebelumnya. Sebelum istihadhah dia punya kebiasaan. Saya biasanya haid itu dulu sebelum istihadhah paling 7 hari rata-rata. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Itu tiap hari, tiap bulan. Baik, maka dia gunakan kebiasaan. Di tanggal ini keluar darah, statusnya haid. Di luar itu keluar darah dihitung sebagai apa? Istihadhah. Yang kedua, bisa bedakan ciri khas. Ciri darah. Sehingga yang kedua ini dia bisa bedakan. Oh, darah saya tuh kalau haid warnanya kayak gini, baunya khas seperti ini. Ternyata yang keluar warnanya bukan itu dan baunya beda. Maka ini juga termasuk indikator istihadhah. Sehingga nanti dia gunakan perbedaan ya.
indikator perbedaan. Kok ini beda, berarti ini statusnya apa? Istihadah dan bukan haid. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya belum terdengar, Bapak. Sekarang bagaimana, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Boleh tanya Ustaz? Silakan, Pak. Ini ada kiai di tempat adik saya. Katanya kalau seseorang meninggal pada pekan pertama Ramadan, maka sisa Ramadan sampai Idul Fitri itu harus diqodok oleh keluarganya. Gimana nih Ustaz? Baik. Dia menanyakan itu kepada saya. Baik. Terima kasih, jazakallahu khair. Jazakallah khairan, jazakallah khairan. Nah, ketika ada orang yang meninggal dunia, misalnya di awal Ramadan, misalnya Ramadan baru dapat 5 hari, lalu beliau meninggal dunia. Sementara Ramadannya anggaplah 30 hari, 1 bulan. Jadi utang beliau 25 hari. Apakah ini disebut sebagai utang mayit? Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila manusia itu mati, maka amalnya terputus. Itu bisa dimaknai orang kalau sudah mati nggak bisa beramal lagi. Nah, kalau sudah tidak beramal lagi, berarti sisa waktu Ramadan. Sementara orang yang meninggal di Ramadan hari kelima, maka sisa waktu Ramadan itu tidak wajib untuk diqadha karena orangnya sudah meninggal dunia. Beda dengan tadi, kalau yang bersangkutan punya utang, ya, lalu utang puasa, kemudian dia tunda-tunda bertahun-tahun, nah itu wajib untuk diqadha. Karena dia masih hidup. Tapi kalau jadi orang ini punya utang karena ketika masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sisa Ramadannya ya itu sudah di alam yang berbeda lagi. Dia sudah di alam barzah, sisa Ramadan ini di dunia. Sehingga beda. Maka dia tidak berkewajiban untuk dibayarkan qadha sampai akhir Ramadan. Wallahu a'lam. Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. 2 pertanyaan terakhir dari Syekhuna Aris Arianto dari Jakarta, sedang off. Bila ada wanita hamil dan menyusui 2 anak, selama hamil dan menyusui tidak berpuasa Ramadan. Selama ini dikira bayar dengan fidyah saja. Apakah harus mengganti puasanya selama 4 bulan tersebut? Dan bagaimana hukum suntik vaksin ketika bulan puasa? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ada khilaf tadi yang sudah kita sampaikan, dan khilaf ini ya, termasuk khilaf yang cukup kuat di antara para ulama. Sehingga kalau misalnya dulu Anda memilih pendapat A, ternyata setelah Anda belajar, oh pendapat ini kok keliru, yang lebih kuat B. Maka saat Anda di posisi pendapat A, Anda tidak berkewajiban untuk ngoreksi. Contohnya tadi ya, dulu saya pribadi termasuk yang mengambil pendapat bahwa wanita yang hamil atau menyusui lalu dia nggak puasa, maka cukup dibayarkan fidyah. Kemudian setelah berjalannya waktu, ya kita sambil belajar, akhirnya geser pendapat itu. Saya lebih cenderung mengatakan qadha. Sehingga wanita hamil dan menyusui, jika dia tidak puasa Ramadan, maka nanti dia qadha. Nah terus kalau misalnya dulu waktu saya mengambil pendapat itu sudah berkonsekuensi. Misalnya istri saya dulu fidyah tidak qadha. Apakah kemudian harus qadha? Jawabannya tidak, karena dulu sudah dibayarkan fidyah. Wallahu a'lam. Mengenai kedua Ustaz, pertanyaan mengenai vaksin pada saat bulan puasa. Apakah vaksin ketika puasa membatalkan puasa? Pendapat yang kuat tidak batal. Karena ini tidak dianggap sebagai bagian makan minum. Karena tidak semata memasukkan sesuatu ke badan menyebabkan batal puasa. Sehingga divaksin itu tidak terhitung sebagai makanan atau minuman, maka dia tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, alhamdulillah
Alhamdulillah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Wa jazakumullah. atas ilmu dan penjelasan antum Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada antum dengan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Amin. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan antum di malam ini. Dan kami di Kalimantan sudah pukul 9.52 Masya Allah. mendekati jam 10. Masya Allah. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan kami Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami untuk belajar agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustaz Amir Ba'ith di malam ini. Amin. Walakal muslim. Kita tutup dan baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terus, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Ustaz. Barakallahu fiik. Wafikum.